أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه وأمتنا بأسراره آمين يا رب العالمين. Falaha, maka ialah tetap bagi at-taubah idzan ketika itu arba'atu syara'ithah, bermula 4 beberapa syarat. Jadi taubah memiliki 4 syarat. Yang pertama, ihdaha, bermula salah satu daripada arba'atu syara'ithah ialah tarku ikhtiyari dzambi, ialah meninggalkan perbuatan dosa. Bukan hanya menghindar, tapi meninggalkan perbuatan dosa. Wahwa, dan bermula tarku ikhtiyari dzambi, prakteknya adalah ayyuwattinah, seorang hamba harus memantapkan qalbahu, terhadap hatinya, wa yujarridah, dan memurnikan azmahu, terhadap kehendaknya, ala annahu, bahwa sesungguhnya hamba tersebut, si salik tersebut, la ya'udu, ia tidak akan mengulangi, tidak akan kembali ila dzambi, terhadap perbuatan dosa tersebut, albattatah, sama sekali. Jadi ini syarat yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa, memantapkan hatinya dan memurnikan kehendaknya untuk tidak kembali lagi terhadap perbuatan dosa albattatah, sama sekali, sedikit pun tidak akan kembali. Fa'amma, maka adapun intarokah, apabila seorang hamba meninggalkan adzambah, terhadap perbuatan dosa, dia meninggalkan perbuatan dosa, namun wa fi nafsihi, dan di dalam hatinya, di dalam dirinya, annahu rubama ya'udu ilaihi, sesungguhnya hamba tersebut dapat dimungkinkan, dapat kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Aula ya'zimu, atau dia meninggalkan perbuatan dosa tapi masih tidak memurnikan kehendaknya ala dzalika, atas meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi hanya terhindar, bal yataraddadu, akan tetapi hamba tersebut dalam keadaan selebor, mondar-mandir, masih belum mantap lah, taraddud namanya. Fa innahu, karena sesungguhnya hamba tersebut rubama yaqa'u, ialah dapat dimungkinkan tertimpa lahu, terhadap hamba tersebut, al-audu, kembali, tertimpa penyakit kembali melakukan perbuatan dosa. Fa innahu, karena sesungguhnya hamba tersebut mumtani'un, hanya masuk kategori mumtani', manusia yang terhindar, anidzambi, dari perbuatan dosa, wairu ta'ibin, bukan ta'ib, bukan masuk kategori orang yang bertobat, minhu, dari perbuatan dosa. Karena hanya terhindar, kalau hatinya masih ada azam, hatinya masih dimungkinkan, hatinya masih belum mantap untuk menjauh dari perbuatan dosa. Wasaniyatu, dan adapun yang kedua ialah ayyatubah, seorang hamba harus bertobat, min dzambin, dari perbuatan dosa, qad sabaqa anhu misluhu, yang mana contoh dari perbuatan dosa tersebut pernah dia lakukan, sudah dia lakukan, sudah dia alami. Karena jadi dia harus bertobat dari dosa yang pernah ia lakukan. Karena laulam yasbiq anhu misluhu, apabila ia tidak pernah mengalami perbuatan dosa, seperti apa contohnya, misalnya seperti zina, dia tidak pernah melakukan hal itu, namun moro-moro dia katanya ingin tobat, maka lakana muttaqiyan, maka dia bukan bertobat kalau tidak pernah melakukan contoh dosa itu. Lakana muttaqiyan, dia masuk kategori muttaqin, orang yang betul-betul bertakwa. Ghairu taibin, bukan seorang yang taib, yang bertobat. Karena orang yang bertobat itu harus pernah didahului oleh perbuatan dosa.
Kalau tidak pernah didahului, bukan taib tapi muttaqin. Ala taro, ala ingatlah taro, kamu akan melihat, annahu sesungguhnya yasihul qaulu, sahih sebuah ungkapan yang menyatakan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau seorang yang muttaqin, yang menyelamatkan dirinya anil kufri, dari kufur. Ya, benar. Wala yasihul qaulu, namun tidak sahih sebuah pernyataan yang menyatakan bi annahu sesungguhnya Nabi itu kana taiban, beliau adalah orang yang taib, yang bertobat anil kufri, dari kufur. Ini tidak benar. Jadi beliau seorang muttaqin, bukan seorang taib. Kenapa? Idz lam yasbiq anhu kufrun, karena beliau tidak pernah didahului oleh praktek kufur, tidak pernah melakukan praktek kekufuran bihalin sedikit pun. Wa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana taiban, beliau adalah orang yang taib, yang bertobat anil kufri, dari kufur. Bisa jadi kalau Umar bisa disebut taib, bukan muttaqin. Kenapa? Lima sabaqa anhu dzalika, karena memang beliau pernah, kehidupannya pernah masuk dalam kekufuran, pernah melakukan kufur, ingkar terhadap agama. Maka beliau bisa dibenarkan kalau dikategorikan sebagai taib. Umar bin Khattab ini orang yang bertobat. Kalau Nabi bukan taib tapi muttaqiyan anil kufri, orang yang manusia yang selamat dari kufur. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga syarat taubah ialah annalladzi, sesungguhnya orang sabaqa anhu, yang pernah didahului oleh perbuatan dosa, yakunu mislalladzi, dia sama dengan orang yatruku ikhtiyarahu, sama dengan orang yang meninggalkan perbuatan dosa, fil mansilati, di dalam kedudukannya, wa darajati, dan derajatnya, la fi surati, bukan di dalam bentuk rupanya. Ala ingatlah taro, kamu akan melihat, anna syaikhoh, sesungguhnya orang tua, al-harima, yang sudah lansia, ya al-faniyah, yang sudah lemes lunglai fisiknya, alladzi sabaqa minhu zina, ia pada masa sehatnya, pada masa mudanya pernah berzina, wa qat'u tariqih, dan pernah melakukan praktek qat'u tariq, mengganggu, menjadi pengganggu di jalan seperti merampok dan semacamnya. Idza arada, ketika orang tua yang lansia ini berkeinginan, ayyatuba an dzalika, ingin bertobat an dzalika, dari perbuatan dosa yang pernah ia lakukan di masa sehatnya, maka tumkinuhu taubatu, taubat mungkin bisa ia lakukan, la mahala, dengan pasti. Kenapa? Idza yulak anhu babuha, karena pintu tobat ketika itu masih belum ditutup. Namun wala yumkinuhu tarku ikhtiyari zina, tidak bisa dimungkinkan orang tua yang sudah lansia tersebut meninggalkan berkeinginan untuk berbuat zina, waqat utariqi, dan meninggalkan berkeinginan untuk merampok. Jadi bisa jadi keinginannya masih ada, namun untuk perbuatannya nggak akan ada karena fisiknya sudah lemas lunglai, sudah tua, sudah lansia. Kalau keinginan bisa dimungkinkan masih ada. Karena huwa, ketika itu orang tua yang sudah lansia, yang sudah lemas lunglai, la yaqdirus sa'ata ala fi'li dzalika, sesaat saja dia itu tidak akan kuasa untuk melakukan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan di masa sehatnya. Fala yaqdiru, maka ia tidak kuasa, ala tarki ikhtiyari, atas meninggalkan berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi bisa dimungkinkan dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa, tapi untuk mencegah hatinya dari berkehendak itu tidak bisa dimungkinkan, karena bisa jadi dia nanti jadi bosnya nanti. Jadi fala yasihu wasfuhu, maka tidak benar wasfuhu bi annahu tarikul lahu, kata penyebutan ataupun pengklaiman bahwa orang yang tua sudah lemas lunglai dia masuk pada kategori tarikun lahu, orang yang bisa meninggalkan perbuatan dosa secara total, namun mumtani'un anhu, tercegah di perbuatan dosa. Tidak benar, karena wahuwa ajizun anhu, karena kondisi dia adalah memang manusia yang lemah untuk mengulangi perbuatan dosanya dari sisi fisik.
ghairu mutamakkin minhu, dari fisiknya dia tidak bisa dimungkinkan berbuat perbuatan dosa, tapi hatinya bisa dimungkinkan untuk mempunyai kehendak, keinginan. Lakinnahu, akan tapi, yaqdiru ala fi'li ma huwa mislu zina, akan tapi bahkan ia mampu melakukan perbuatan dosa huwa mislu zina, yang sama dengan zina, meskipun bukan perbuatan dosa zina yang pernah dilakukan, tapi minimal perbuatan dosa yang mampu yang lakukan yang sama dengan zina, waqad itoriki, dan yang sama dengan merampok. Kesamaan fil manzilati, dalam kedudukan, wa derajati, dan derajatnya. Seperti apa perbuatan dosa yang mampu dilakukan oleh orang tua yang lemah? Kal kadhibi, seperti berdusta, wal qadhafi, dan menuduh zina, wal ghibati, dan mengumpat, membicarakan kekurangan, keburukan orang lain, wan namimati, dan mengadu domba. Karena jami'u dzalika ma'asin, semua itu juga perbuatan maksiat, bukan hanya zina. Berdusta juga maksiat, menuduh zina juga maksiat, ghibah, membicarakan kekurangan orang lain juga maksiat, namimah, mengadu domba juga maksiat. Wa in kana al-ismu yatafawatu fi kulli wahidatin biqadriha, meskipun perbuatan dosa itu yatafawatu, itu saling itu saling mengosongkan di dalam masing-masing, biqadriha, dengan kadarnya, dengan kadar derajatnya. Lakin, akan tapi, jami'u hadhil ma'asi, semua perbuatan maksiat ini, al-far'iyyah, yang bersifat cabang, kulliha, semuanya, bimanzilatin wahidatin, berada dalam posisi kedudukan yang sama. Wahiyah, yaitu duna manzilatil bid'ati, berada di bawah kedudukan bid'ah. Wa manzilatul bid'ati, dan posisinya perbuatan bid'ah, duna manzilatil kufri, berada di bawah posisinya perbuatan kufur. Maka falidzalika tasihhu minhu taubatuh, maka karena itu bisa sahih, bisa benar, minhu, dari orang tua yang sudah lemas lunglai, atau batuh, dia bertobat, anizina, dari perbuatan zina, waqat itoriki, dan mengganggu di jalan, wasairi ma madha, dan dari beberapa perbuatan dosa yang lain, minadzunubi, yang pernah ia lakukan, minadzunubi, dari beberapa perbuatan dosa, allati huwa ajizun, yang mana ia tidak mampu lagi, an amsalihha, untuk melakukan perbuatan dosa yang sama, al-yauma, hari ini, fi surati, dalam bentuk rupanya. Jadi tobat itu harus total, bukan hanya meninggalkan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, tapi harus betul-betul bertobat dari semua perbuatan dosa, baik yang mampu yang lakukan maupun yang tidak mampu ia lakukan, semuanya harus ditinggalkan. Warabi'atu, dan adapun yang keempat, ayyakuna tarku ikhtiyarihi lidzalika, yang keempat ialah meninggalkan perbuatan dosa itu harus bertujuan ta'ziman lillahi azza wa jalla, karena mengagungkan Allah, wa hadaran min sakhtihi, dan karena ingin selamat dari murka Allah, wa alimi qabihi, dan terhindar selamat dari pedihnya ancaman Allah, mujarradan, jadi harus murni, la li raubatin dunyawiyatin, bukan karena keinginan duniawi, au rahbatin minan nasi, bukan karena ingin dipuja-puji atau disegani oleh manusia, au talabi sanain, bukan ingin mencari pujian, au sitin, atau bukan ingin agar disebut orang baik, disebut dengan sebutan yang baik, bukan, au jahin, atau bukan untuk mencari pangkat, au dhafin fi nafsi, meninggalkan perbuatan maksiat, bertobat itu bukan karena sudah lemah fisiknya, bukan, au fakrin, atau bukan karena kondisinya sudah fakir, ekonomi lemah lalu tobat, bukan, au ghairi dzalika, atau bukan yang lain, tapi hanya satu tujuannya bertobat itu adalah ta'ziman lillahi azza wa jalla, mengagungkan Allah, wa hadaran min sakhtihi, ingin selamat, ingin terhindar dari murka Allah, wa alimi qabihi, dan ingin selamat terhindar dari pedihnya ancaman dari Allah. Fahadhihi syara'itu taubati, dan ini adalah beberapa syarat taubah, wa arkanuha, dan sekaligus adalah beberapa rukun taubat. Fa idza hasalta, maka apabila kamu dapat berhasil mempraktekkan, wastakmaltah, menyempurnakan 4 syarat tadi,
maka fahiya taubatun, maka seperti itulah taubat hakikiyatun yang benar, shadiqatun, hakikiyatun yang nyata, shadiqatun yang benar. Artinya makbulah, taubat yang diterima oleh Allah, la mahala, pasti bifadlillah ta'ala, dengan anugerah Allah, la bitariqil ujub. Ini taubah yang sebenarnya. Sekarang wa amma muqaddimatu taubati, muqaddimahnya taubah, permulaan taubah itu seperti apa, kita lanjutkan pada video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.